Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Kurang semangat ya. Jadi saya awali kegiatan kita ini dengan sebuah pantun. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Cakep. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Oke, sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Luar biasa ya, terima kasih banyak ya, untuk sapaannya. Nah ini baru nampak ya, segar semangatnya itu mulai nampak ya. Ya, yang saya hormati Pak Remi, para pastor, Bapak Ibu, para suster, para frater, sekalian yang dikasihi dalam Kristus. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan kita, untuk membahas salah satu karya terbesar dari Santo Yohanes dari Salib, ya ini spiritual canticle, atau yang di sini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Pater Remi, yaitu tentang kidung rohani, ya, yang tentang kidung rohani. Jadi pertemuan pertama kita ini tidak langsung membahas isi dari kidung rohani Santo Yohanes dari Salib. Tapi ini merupakan sebuah introduksi awal untuk membawa kita ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa itu kidung rohani? Tentunya itu menjadi salah satu pertanyaan bagi kita. Dan di tempat ini juga kita sudah kedatangan salah satu pemateri yang luar biasa, yaitu Pater Remigius Todang, yang dulunya pernah studi spiritualitas langsung di tempatnya Yohanes dari Salib. Kita beri tepukan yang meriah untuk Pater Remi. Kita sangat bersyukur karena kita akan membahas kidung rohani dengan orang yang boleh dikatakan ahli tentang Yohanes dari Salib, ya. Maka dari itu, kesempatan berikutnya saya mengundang Pater Remi untuk maju ke depan. Dan kesempatan berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Pater Remi untuk menjelaskan introduksi dari kidung rohani menurut Santo Yohanes dari Salib. Kepada Pater Remi, saya persilakan. Baik, terima kasih Frater Rian. Selamat sore sekali lagi dan selamat datang untuk kita semua. Para frater, romo, para suster, sahabat Karmel, CDS, dan juga Bapak Ibu pencinta Karmel yang saya kasih. Gereja secara khusus keluarga besar Karmel Teresa sudah membuka tahun yubileum Santo Yohanes dari Salib tanggal 14 Desember 2025. Dan karena 14 Desember waktu itu jatuhnya pada hari Minggu, maka dirayakan pada hari Senin. Di Indonesia kita rayakan pada hari Senin. Dan di daerah kita ini juga sudah dirayakan pada tanggal 15 sore tahun lalu. Jadi sudah 1 tahun ya. Dan ya, tanggal itu tanggal yang ya untuk saya itu sangat memorable ya. Karena sorenya saya ya misa ya memberi ya mengantar pengenalan, introduksi tentang Yohanes dari Salib. Malamnya ya ini sudah kita misa khotbah, malamnya saya harus pergi ke Flores ya, itu untuk peristiwa yang tak terlupakan, tapi itu baik. Dan lanjutan dari apa yang sudah kita mulai selama tahun 2026 yang adalah tahun yubileum Santo Yohanes dari Salib, kita akan mendalami sebetulnya seluruh karya Santo Yohanes dari Salib. Dan di dalam karya-karyanya itu termuat spiritualitas, ajaran rohani Santo Yohanes dari Salib. Dan komunitas kita ini, ya kita memulai dengan satu karya yang sangat besar dan berat sebetulnya, ya berat. Tetapi saya tahu bahwa yang ada di sini adalah para frater teologan, ya, karena itu kita bersama-sama akan belajar, ya belajar mendalami satu karya besar Yohanes dari Salib. Ada 4 karya besar Santo Yohanes dari Salib, yaitu pendakian Gunung Karmel, kemudian malam gelap, kemudian kidung rohani yang ini spiritual canticle,
dan yang terakhir itu nyala api cinta kasih. Dan kita mulai dengan yang ketiga. Kenapa kita memilih ini? Karena dalam refleksi saya ini menjadi satu karya yang di dalamnya itu Yohanes mengisahkan sebuah perjalanan rohani lengkap. Ya, perjalanan rohani lengkap, perjalanan jiwa menuju kepada persatuan dengan Allah. Sejak awal ada kerinduan di dalam jiwa itu, sampai kemudian jiwa itu juga merindukan kehidupan yang abadi. Itu ada di dalam karya yang sangat besar ini. Cukup sulit, tetapi ya tidak berarti kita tidak bisa. Baik, untuk sore hari ini ya, Kidung Rohani, ya saya memberi judul untuk pertemuan kita, Kidung Cinta Kedua Mempelai Kristus dan Jiwa menurut Kidung Rohani Santo Yohanes dari Salib. Nah, karya ini sebetulnya awalnya itu adalah sebuah puisi. Puisi saya cari-cari mungkin tidak ada judul. Tetapi puisi itu yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib ketika dia berada di penjara di Toledo pada tahun 1577 sampai 1578. Dia dipenjarakan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, waktu pertemuan pertama itu saya katakan ya, Santo Yohanes dari Salib itu dipenjara ya 9 bulan, kurang lebih 9 bulan, tahun 1577 sampai 1578. Nah, kita bisa bayangkan suasana ini. Secara fisik, Yohanes itu di penjara. Dia tinggal di dalam satu ruang gelap, penjara biara ya, penjara biara. Tapi ini penting untuk memberi ya distingsi, penjara biara, karena di dalam biara sekarang tidak ada. Kalau biara dulu itu ada satu ruang sel itu yang diperuntukkan bagi biarawan atau biarawati dalam tanda petik. Tapi Santo Yohanes dari Salib itu waktu itu dimasukkan ke situ. Kita bisa bayangkan secara fisik itu dia terbatas. Tetapi kalau kita membaca puisi ini yang terdiri dari 39 atau 40 kemudian menjadi 40, itu luar biasa. Kita menemukan kebebasan batin seorang Yohanes dari Salib. Kebebasan batin. Dia mengidungkan tentang kerinduan jiwa yang sudah mengalami sentuhan kasih Allah. Kerinduan jiwa yang sudah mengalami sentuhan kasih Allah. Dalam hidungnya, dalam syair-syairnya, stansa-stansanya itu, dia semuanya itu berbicara tentang kisah cinta. Kata-katanya, ekspresinya, gesturnya itu sebetulnya melukiskan ya dengan sangat indah tentang cinta. Puisi ya mulai dengan satu kalimat yang indah sekali ya, puisi itu ini. Nah ini bahasa Spanyol, kalau kita memahami bahasa Spanyol ini bagus sekali. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el ciervo viste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Di mana engkau tersembunyi kekasih, dan kau meninggalkan aku merintih. Seperti rusa kau berlari, setelah kau lukai. Aku keluar memanggilmu, tetapi kau telah pergi. Lihat, ini kerinduan orang yang pernah merasakan cinta dari orang lain. Dia pasti mengejar, mencari dengan kerinduan orang yang pernah membuat hatinya, ya membangkitkan hasrat di dalam hatinya untuk mencintai. Contoh sederhana, orang yang pernah dapat salam, baru pertama dapat salam itu, dia akan, apalagi pemberi salam itu masih sembunyi-sembunyi, ada temannya kasih tahu ya, woi salam untuk cewek itu tuh, woi cantik sekali, itu dia akan mencari tahu, tanya temannya ini teman. Itu Yohanes melukiskan seperti itu. Bagaimana jiwa yang pernah mengalami ya pengalaman dicintai, disentuh, disapa oleh kasih Allah akan mencari dia yang pernah mengasihinya itu. Dan perjalanan rohani itu mulai dari situ, ya, mulai dari situ. Jadi karya ini awalnya itu puisi, dan puisi itu ditulis oleh Yohanes dari Salib di dalam penjara ya, di dalam penjara. Dan di dalam penjara dia menulis 31 bait. Sisanya itu ada 8, 9. Kemudian setelah dia keluar dari penjara itu,
Yohanes menulis. Seperti saya katakan tadi itu, sebetulnya tidak ada judul ya, karena puisi itu pada awalnya ada di dalam pikiran dan hati Yohanes dari Salib. Karena ketika 5 bulan pertama itu dia tidak punya akses untuk apa-apa, termasuk kertas dan ballpoint itu tidak ada, dan maka kemungkinan besar ada di dalam pikiran Yohanes dan hatinya. Kemudian ketika ganti sipir penjara itu baru ada ya aksesibilitas, ada mulai kemudahan, dia memberi kertas, memberi ballpoint, dan dia menulis apa yang sudah dia renungkan dan dia sudah alami saat itu. Jadi ya ini luar biasa Yohanes dari Salib. Puisinya ini, dari puisi kemudian mulai lahir prosa. Nah setelah dia keluar dari penjara itu, nah itu ya kertas-kertas yang ada tulisan puisi itu sudah mulai ya tersebar. Para suster mulai membaca puisi-puisi itu, ya syair-syair Ile Yohanes dari Salib. Dan ketika mereka membaca, kan bingung membaca puisi ini bagaimana mengerti itu. Karena itu para suster dan juga para pastor meminta Yohanes untuk menjelaskan apa maksud puisi itu. Dan karena itu, dan permintaan yang paling menyolok adalah dari suster Ana dari Yesus, itu dia meminta supaya menjelaskan isi 40 stanza puisi itu. Maka Yohanes yang menanggapi permintaan dan kerinduan para suster itu, dia membuat karya prosa komentar atas puisinya, yang kemudian nanti kita akan dalami selama tahun ini. Sepanjang tahun ini akan dalami, nanti Kamis depan itu bait pertama yang tadi saya suruh baca itu. Itu bagaimana ya Yohanes menjelaskan itu tentang kerinduan jiwa itu. Kemudian judul karya ini ya tadi saya katakan puisi itu tidak ada judul, tetapi ketika diminta untuk menjelaskan tentang puisi itu, Yohanes menulis di sini begini: Declaración de las canciones que tratan del ejercicio del amor entre el alma y el esposo, en el cual se tocan y declaran algunos puntos y efectos de oración. A petición de Madre Ana de Jesús, priora de las Descalzas de San José de Granada, tahun 1584. Jadi deklarasi itu dibuat, ya komentar itu dibuat atas permintaan, dan itu terjadi tahun 1584. Nah, dan dikatakan di sini Declaración de las Canciones, penjelasan atau deklarasi tentang kidung-kidung yang berbicara yang berbicara tentang perjalanan cinta di antara jiwa dan mempelai pria, yaitu Kristus. Jadi kidung rohani itu bicara tentang perjalanan cinta antara mempelai pria dan mempelai wanita. Kenapa Yohanes tempatkan mempelai pria duluan, Kristus duluan? Kenapa? Karena cinta itu datang dari laki-laki, datang dari Allah. Allah yang menyentuh jiwa, membangkitkan hasrat di dalam jiwa, dan jiwa itu membalas cinta Allah. Jadi di dalam teologi kita itu ya, jiwa itu selalu menanggapi kerinduan Allah itu, Allah yang mencintai manusia, dan kita diminta untuk ya membalas cinta Allah itu. Dan proses membalas cinta Allah sampai kepada persatuan dengan Allah itu, yang di dalam bahasanya Yohanes dari Salib itu adalah perkawinan rohani sama dengan Teresa, itu akan dijelaskan dalam seluruh rangkaian puisi ini. Jadi judul singkatnya adalah Nyanyian Antara Jiwa dan Mempelai. Judul singkat Nyanyian Antara Jiwa dan Mempelai. Dan ya, kidung rohani ini ada dua. Ada dua kidung rohani saya tampilkan di sini, itu Kantiko A dan Kantiko B. Kidung rohani A dan kidung rohani B itu ada di sini. Kidung rohani A dan B, ya kenapa ada A dan B? Memang Yohanes menulis dua kali. Dan yang dipakai kita akan diskusikan, kita dalami adalah Kantiko B. Ya, Kantiko B. Dan ini Bapak Ibu bisa lihat urutannya itu. Di Kantiko B tambah, ketika dia menulis, membaca kembali, melihat kembali, dia merasa, Yohanes merasa ada kurang, butuh tambah supaya alur pemikiran teologi spiritualnya bagus, dia lebih tertata, tersusun. Maka dia menambah satu stanza, satu bait, yaitu bait 11. Karena itu di
tadi saya sebut 39 atau 40 ya. Kantiko A itu 39 bait, kantiko B itu 40 bait karena tambah dengan yang satu itu. Nah, penambahan itu merubah struktur di kantiko B itu. Nah, yang satu 110 sama tambah 11, dari 11 ke 14 ini 12 15. 15 ke 24, 24 ke 32. Nah, di B itu kemudian terjadi perubahan struktur. Karena itu Yohanes mau menjelaskan bagaimana pemikiran teologi spiritualnya itu yang lebih ya tertata ya secara teologis itu yang kantiko B itu. Karena itu kita akan mendalami yang kantiko B ini. Itu dari komposisinya. Jadi ya ada dua hal, dua kantiko A dan kantiko B, dan kantiko B yang kita dalami. Kantiko artinya kidung rohani ya. Nah, kidung rohani adalah doa seorang penyair yang hidup karena cinta Allah. Kidung rohani adalah doa seorang penyair yang hidup karena cinta Allah. Nah, di dalam ada pembagian, kita lihat setelah ya ini sudah tadi sudah. Kantiko adalah doa seorang penyair yang hidup karena cinta Allah dan bisa dikatakan sebagai puisi yang paling lengkap dan sempurna menjelaskan pengalaman penulis sendiri, menjadi semacam autobiografi spiritual, cinta yang dinyanyikan, cinta yang dikirungkan. Nah, pembagian buku ini nanti ini membantu supaya para frater ketika mendalami lihat dengan ini. Yohanes memberikan pedoman pertama untuk pembagian karya ini. Ia membaginya seturut 3 fase atau tahapan tradisional dalam kehidupan rohani, yaitu via purgativa, jalan pemurnian, via illuminativa, jalan pencerahan, dan juga via unitiva, jalan persatuan. Dan di dalam jalan persatuan itu ada pertunangan rohani, ada pernikahan rohani. Dan bagian terakhir itu syair 36 dan 40 sampai 40 itu kerinduan akan yang abadi. Yohanes mau katakan yang terakhir itu bahwa kalau jiwa itu sudah mengalami cinta Allah, mati atau hidup untuk dia itu tidak apa-apa, sama saja. Kalau orang sudah bersatu dengan Allah, mati atau hidup itu sama. Maka sudah ada kerinduan, jiwa yang sudah mengalami kasih Allah itu memiliki kerinduan yang besar untuk keabadian. Nah, itu di pembagian ini Yohanes ya tulis di bagian awal ya. Bagian awal di nomor 1 dan 2 di buku ini penjelasan. Kemudian dia melengkapi bab 22 nomor 3 melengkapi pembagian yang pertama itu. Urutannya lebih tertata dan konkret, menjelaskan makna dan misi jiwa di setiap tahapan perkembangan rohani. Jadinya sebagai berikut. Kalau nanti frater-frater baca lagi di pertama di bab 1 nomor 1 dan 2 di stansa pertama. Kemudian ini di stansa kedua, stansa 22 nomor 3 itu Yohanes membaginya begini. Stansa 1 sampai 5, jiwa berlatih dalam pekerjaan dan penderitaan karena mortifikasi serta dalam meditasi tentang hal-hal rohani yang sudah dikidungkan jiwa sejak syair pertama sampai syair kelima. Itu pertama. Kemudian yang kedua, jalan kontemplatif 6 sampai 12. Jiwa melewati jalan-jalan dan lorong-lorong cinta yang telah dinyanyikan dalam rangkaian syair tersebut hingga pada syair yang berbunyi apartalos amado, tariklah aku kekasih. Dia bagaimana dia meminta supaya Kristus kekasih itu menarik jiwanya supaya bersatu dengan dia. Kemudian 14 sampai 21 itu pertunangan rohani di mana jiwa menerima banyak komunikasi, kunjungan, karunia dan permata dari sang pengantin, dan sebagai pengantin ia semakin memahami dan menjadi sempurna dalam cintanya. Ini menarik di bagian ini bagaimana Yohanes melukiskan bahwa orang yang seperti orang yang tunangan ya, seperti orang tunangan, pacar itu kan sudah tingkat tunangan, mereka saling memberi hadiah. Saling memberi hadiah. Hadiah itu diberikan supaya apa? Supaya orang yang memegang hadiah, menerima hadiah itu mengingat hadiahnya atau mengingat orang yang memberi hadiah? Mengingat orang yang memberi hadiah. Jadi, nah ketika Allah memberi hadiah anugerah-anugerah ke jiwa, jiwa itu tidak
Allah sedang mengatakan kepada jiwa supaya engkau semakin mencari saya yang memberi hadiah itu. Jadi hadiah anugerah yang Allah berikan itu supaya kita semakin mencintai Allah. Dan kekeliruan besar dalam perjalanan rohani adalah ketika orang mengalami anugerah rahmat berkat, dia berhenti pada rahmat itu, dia lupa pada pemberinya. Itu terjadi, seringkali terjadi di dalam hidup kita. Kadang-kadang kita itu diberi hadiah oleh orang, kita senang dengan hadiah, pergi lompat-lompat ke sana, ucap terima kasih juga tidak. Itu kekeliruan. Maka Yohanes mau katakan itu. Pertunangan rohani. Kemudian 22 sampai 35 itu perkawinan rohani, sudah perkawinan rohani. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang perkawinan rohani, sebagaimana dalam perkawinan antara suami dan istri terjadi persatuan antara dua tubuh pribadi, seperti yang dikatakan dalam kitab suci Kejadian 2:24. Demikian juga dalam perkawinan rohani di antara Allah dan jiwa, adalah dua kepribadian yang menyatu dalam satu roh dan cinta, sebagaimana dikatakan Santo Paulus bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi Yohanes itu ketika memberi argumentasi tentang dasar atas argumentasinya itu selalu kutipan kitab suci, ambil dari kitab suci. Itu saya lihat Frater Neo Nas itu ada pegang buku pendakian Gunung Karmel. Itu Yohanes ketika bicara tentang pendakian Gunung Karmel, pemurnian, itu dia selalu mengutip dari kitab suci, ayat-ayat kitab suci. Yang terakhir 36 sampai 40, jiwa minta kepada yang dicintai supaya akan suatu padang rumput yang membahagiakan, yaitu penglihatan yang nyata akan Tuhan. Jiwa merindukan keabadian. Ini satu kerangka kerangka yang baik untuk diperhatikan, untuk kita perhatikan supaya bisa memahami karya Santo Yohanes dari Salib ini. Ada dua tokoh utama dalam kidung rohani dalam kantiko spiritual, yaitu pengantin perempuan, esposa bahasa Spanyolnya, dan juga pengantin pria, esposo, kekasih Kristus. Kidung ini adalah dialog cinta antara dua pribadi, jiwa dan Tuhan. Jiwa atau mempelai wanita berkidung sebanyak 32 kali, sedangkan mempelai pria itu berkidung 7 kali. Isi syair-syair yang dikidungkan pengantin wanita adalah tentang kisah dan permintaan. Syair pengantin wanita dikelompokkan menjadi 4 bagian, 1 sampai 12, pencarian tanpa lelah akan kekasihnya. Mulai 1 tadi yang saya sudah baca itu, adonde, di mana engkau tersembunyi kekasih, itu dia mencari dalam kerinduan, dalam kegelisahan, tetap dalam hasrat yang besar. Kemudian terjadi perjumpaan cinta, kemudian ada persatuan penuh cinta, dan juga terakhir kerinduan akan kemuliaan. Itu syair yang dikidungkan oleh mempelai wanita. Kemudian Kristus mempelai pria berkidung 7 kali. Isinya adalah transformasi. Jiwa ditransformasi oleh dan dalam Kristus. Ya, jiwa di dalam syairnya itu ketika mempelai pria mengidungkan itu ada di sana ada efek transformasi. Ketika ada persatuan, jiwa yang bersatu dengan Kristus, itu jiwa diubah oleh Allah. Itu Yohanes dari Salib. Itu kalau contoh itu kan tentang kaca itu kaca, vidriera. Kaca kan kalau kita lihat kaca saja, buka kaca jendela itu. Tapi ketika ada matahari terik, panas terik, nah kaca itu ketika bersih, sinar matahari menembus si kaca. Kalau kita lihat itu, kita tidak melihat kaca. Kita hanya lihat matahari, melihat sinar. Kalau bersih. Tapi kalau kaca itu kotor, maka tetap kelihatan kotor. Bahkan baju tetangga juga yang bersih, cuci dijemur di sebelah itu, kita pikir itu kotor. Dan ada cerita dulu ada kisah itu, seorang ibu yang istirahat siang bersama suaminya, dia ngoceh pas dia bangun dia ngoceh dengan suaminya, itu si ibu itu sebelah itu kebetulan mereka sudah musuh tetangga itu, ibu itu sebelah cuci pakaian nggak bersih, suaminya itu benar nggak, dia lihat lewat, betul juga ya, tapi lama-lama dia perhatikan, ternyata bukan, karena itu dia bangun, suaminya itu, dia si istri ngomong terus, suaminya bangun, dia lap kacanya,
Setelah kaca jendela rumahnya bersih, dilihat, ternyata bersih juga sebelah pakaian itu bersih. Maka kacanya ya nggak bersih. Nah, kaca itu simbol jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak bersih, maka cahaya kasih Allah itu tidak tembus. Maka supaya tembus, supaya ada persatuan, supaya ada pemurnian, maka kita harus membersihkan jiwa kita itu dari noda-noda, dari kotor, dari dosa. Nah, maka sampai kepada persatuan itu, transformasi. Maka di buku Pendakian Gunung Karmel, Yohanes katakan harus ada pemurnian, nada, aun enel monte nada. Tidak ada penolakan semua yang tidak sesuai dengan Allah, supaya yang ada hanya jiwa yang bersih yang bisa memungkinkan untuk persatuan dengan Allah. Jadi ada transformasi. Kemudian di dalam kidung itu, di dalam stansa-stansa yang dikidungkan oleh mempelai pria itu, ada anugerah. Kristus juga menawarkan dirinya sendiri sebagai anugerah yang mengandung kedamaian, kesendirian, dan persekutuan cinta tanpa syarat. Jadi dalam kidung-kidung itu nanti kita akan temukan bagaimana Kristus itu ya memperlihatkan dirinya itu sebagai hadiah, sebagai anugerah. Anugerah memberikan dirinya kepada mempelai wanita itu. Baik. Kidung rohani San Juan adalah sebuah kisah tentang cinta. Jadi seperti saya katakan sejak awal dan dari judul itu, kidung rohani San Juan adalah sebuah kisah tentang cinta. Cinta antara jiwa dan Kristus sang kekasih. Cinta Kristus yang menyentuh hati jiwa, dan cinta dari jiwa yang merasa disentuh oleh kasih ilahi. Cinta adalah dasar dan sekaligus horizon semua 40 stansa ini. Cinta muncul pada setiap kata dan yang terucap. Setiap momen dalam puisi ini adalah kesempatan cinta. Semuanya terinspirasi dan diterangi oleh satu kasih yang berkobar-kobar. Allah sungguh ia alami sebagai pribadi yang hadir dan bergiat di kedalaman batinnya. Nanti kalau kita temukan ketika kami diskusi di kamar makan itu, adonde te escondiste, di mana engkau bersembunyi atau di mana engkau tersembunyi. Dan ketika membaca ini lebih tepat itu tersembunyi, karena Allah itu tidak pernah bersembunyi. Tetapi kadang-kadang dia tersembunyi di pandangan kita, di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita, hasrat dan kerinduan kita masih dipenuhi dengan hal-hal yang bukan Allah. Maka Allah itu bagi kita tetap tersembunyi. Sampai ketika kita menyingkap semua, membebaskan diri dari semua yang lain, maka kita akan berjumpa dengan Allah. Yesus sungguh hadir sebagai cinta yang luar biasa, sungguh murni, membebaskan, menerangkan, dan memperkaya dirinya. Halaman-halaman kidung rohani ini dihiasi dengan kalimat-kalimat indah tentang cinta yang meringkas pengalaman mistik, realisasi eksistensial, pemikiran yang padat, dan getaran estetik. Ada beberapa kutipan yang indah. La salud del alma es el amor de Dios. Itu satu kalimat yang indah sekali. Kesehatan jiwa kesehatan atau kebaikan jiwa adalah kasih Allah. Jadi yang membuat kita sehat itu ya, selain makanan itu supaya sehat fisik, tetapi supaya sehat jiwa itu adalah kasih Allah menurut Santo Yohanes dan Salib. Kemudian yang kedua, donde no se sabe a Dios, no se sabe a nada. Di mana orang tidak memahami Allah, dia tidak memahami apapun. Orang yang tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal apapun. Maka Yohanes katakan kita harus belajar untuk mengenal Allah, dan mengenal Allah itu artinya mencintai. Kemudian todo se mueve por amor y en el amor. Semuanya digerakkan untuk cinta dan dalam cinta. Yohanes katakan semuanya digerakkan untuk cinta dan dalam cinta. Cinta itu siapa? Cinta itu Allah, dan kita bergerak oleh cinta Allah dan untuk mencintai Allah. Yang berikut, al fin para este fin de amor fuimos creados. Akhirnya untuk tujuan akhir cinta inilah kita diciptakan. Jadi ya, kidung rohani Santo Yohanes dan Salib ini melukiskan tentang kisah cinta. Dan kita manusia sejak awal diciptakan karena cinta, diciptakan untuk mencintai, dan diciptakan untuk bersatu dengan Dia sang cinta sejati. Maka kita diminta untuk hidup di dalam cinta. Kemudian Yohanes juga katakan el mirar de Dios aquí es amar. Pandangan Tuhan adalah kasih. Allah ketika melihat kita, Ia sedang mengasihi kita.
Maka Santa Teresa dalam Puri Batin katakan, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus dan semuanya akan menjadi ringan. Kenapa? Karena Kristus itu selalu mengarahkan pandangannya kepada kita, selalu melihat kita. Dan Teresa juga katakan, mira ketep mira, lihatlah dia yang melihat kita. Yesus Tuhan selalu melihat kita, hanya banyak kali kita tidak melihat dia. Nah, itu betapa malangnya. Karena itu dalam ziarah rohani, perjalanan rohani, proses rohani, kidung rohani Santo Yohanes ini, kita diminta untuk memandang Allah. Karena Allah memandang kita dengan cintanya. El corazón no se satisface con menos que Dios. Kenapa? Karena hati kita itu tidak pernah puas tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Dan terakhir, el fin de todo es amor. Tujuan dari semuanya adalah cinta. Tujuan dari semuanya, tujuan dari penciptaan, tujuan dari hidup kita, tujuan dari apa sih yang kita buat ini, ya, adalah cinta. Siapa itu cinta? Allah. Nah, ziarah kita adalah ziarah menuju kepada Allah. Dalam kidung rohani, San Johan menata seluruh perkembangan hidup rohani jiwa menuju persatuan dengan Allah, menawarkan gambaran paling lengkap tentang jalan cinta menuju persatuan tersebut. Cinta Allah yang menyata dalam satu pribadi, yaitu Kristus. Yesus Kristus yang menyatukan manusia dan membawanya ke dalam misteri Tritunggal. Inti kidung rohani Yohanes adalah para kekasih yang bersatu. Inti kidung rohani Yohanes adalah para kekasih yang bersatu. Kristus yang membangkitkan cinta di dalam jiwa, dan jiwa mengikuti gerakan kasih itu menuju kepada Allah dalam Kristus yang mengasihi dia. Persekutuan dengan pribadi Kristus membawa pada partisipasi dalam misteri Tritunggal, sebab dalam putranya Yesus Kristus jiwa diubah secara sangat tinggi dan erat dalam cinta Allah, bersyukur dan mencintai Bapa sekali lagi dengan cinta dan kegembiraan yang besar karena putranya Yesus Kristus. Dan bait 38-39 di Kantiko Spiritual merupakan puncak dari kidung rohani San Johan dalam lirik dan kekuatan teologisnya. Dalam persatuan cinta ini, tidak saja Kristus yang menyatakan dirinya, tetapi juga manusia semakin menemukan dan mengenal dirinya sendiri. Dalam persatuan cinta ini, tidak hanya Kristus yang menyatakan dirinya sendiri, tetapi manusia jiwa juga semakin mengenal, menemukan dan mengenal dirinya sendiri. Orang yang berjalan di dalam cinta itu orang yang sungguh mengenal dirinya sendiri. Tuhan bukanlah semacam satu stimulus yang menggerakkan cinta manusia. Dia mentransformasi manusia, memberi cintanya dan membuatnya mencintai dengan cinta Allah sendiri. Tuhan memberikan cintanya kepada kita melalui Kristus supaya memampukan kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama dengan cinta Allah. Ini baik kita renungkan sungguh-sungguh. Tuhan menganugerahkan, memberikan cintanya, menyatakan cintanya kepada kita melalui Kristus supaya memampukan kita untuk mencintai Allah dan mencintai sesama sebagaimana Allah mencintai kita, atau mencintai Allah dan mencintai sesama dengan cinta Allah. Itu orang-orang yang sudah sampai pada tahap hidup yang luar biasa, yang sempurna. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Terakhir, saudara-saudaraku terkasih, untuk membantu membaca Kantiko ini, ya, tadi kita baca prolog dan argumen awal, ya. Prolog dan argumen awal. Kita minggu depan, hari Kamis depan itu langsung dengan bait pertama. Dan prolog ini bagus, penting untuk membaca prolog supaya kita memahami bagaimana rencana Yohanes dengan karyanya yang besar ini. Dalam membaca, mendoakan atau menginterpretasi puisi ini, perlu terlebih dahulu mengenal beberapa elemen dasar yang diberikan penulis dalam prolog buku ini. Ya. Ada 4 paragraf di prolog itu. Ini paragraf penting khusus untuk kita, ya, untuk para frater, ya, untuk para frater yang akan, ya, memahami, mendalami dan membagikan kekayaan rohani ini. Pertama, canciones escritas con algún fervor de amor de Dios. Kidung ini ditulis oleh Yohanes di bawah bimbingan Tuhan, karya Roh Kudus, anugerah cinta Allah. Karena itu Yohanes katakan sulit untuk menjelaskan secara tuntas.
Kenapa? Karena itu pengalaman mistik. Ada daya ilahi. Kidung ini ditulis dengan semangat dalam kasih Allah. Penulis menyadari bahwa puisi itu di dalam dirinya bukan sekedar karya seni sastra, tetapi merupakan buah dari sebuah pengalaman rohani, pengalaman mistik. Dan pengalaman mistik itu tidak bisa dijelaskan tuntas. Karena itu dia menggunakan bahasa-bahasa simbolis. Yang kedua, no pienso declarar, tidak berpikir untuk mendeklarasikan, menjelaskan secara lengkap keluasan dan kedalaman makna yang ditanam roh di dalamnya. Artinya, bukan merupakan maksud San Juan untuk membuat satu penjelasan lengkap dari pengalamannya, walau memang menggunakan beberapa pengalaman yang memungkinkan puisi ini tercipta. Komentar atas puisi ini merupakan sebuah karya yang terbatas. Puisi memiliki kekayaan makna yang tidak mungkin diungkap semuanya. Jadi Yohanes sejak awal katakan ketika dia membuat komentar itu, komentar ini hanya satu bagian kecil, ya, alat bantu untuk memahami. Dan setiap kita bisa membaca sesuai dengan karya Allah, inspirasi ilahi. Ketika kita membaca, kita bisa temukan lain. Jadi para frater, jangan takut menemukan sesuatu yang baru di dalam ini, karena penulisnya sudah katakan itu. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri kita ketika kita membaca, dan juga Bapak Ibu juga. Yang ketiga, ungkapan cinta dalam pemahaman mistik adalah yang diungkapkan dalam nyanyian ini. Artinya, puisi ini memiliki asal usul mistik dan San Juan menyuarakan pengalaman mistik itu. Pengalaman mistik yang disuarakan. Pengalaman di dalam gelap, secara fisik dia sangat dibatasi, tetapi secara spiritual rohani dia terbang melayang, mengalami cinta Allah. Kemudian paragraf kedua, Yohanes katakan asal usulnya, tentang asal usul. Dibuat dalam cinta dengan pemahaman mistik yang berlimpah. Jadi karya ini adalah karya mistik dibuat di dalam cinta yang menyala akan Allah. Dan dia katakan juga, saya hanya mau memberi beberapa penjelasan umum, memberi terang secara umum. Solo dar alguna luz general. Jadi dalam deklarasinya itu, puisi memiliki kekayaan yang banyak sekali. Dan dalam deklarasi, dia memberi beberapa penjelasan umum saja. Kemudian untuk membacanya, dia katakan begini. Nyanyian cinta semestinya dibiarkan dalam keluasannya, sehingga setiap orang bisa menikmati sesuai dengan cara dan gerak roh. Tidak ada alasan untuk mengikatnya dalam satu deklarasi atau komentar. Semua orang bisa memahami kekayaan makna puisi ini sesuai dengan penerangan roh dan keadaan jiwanya. Jadi tadi saya katakan, jadi kita itu bisa membaca ya sesuai dengan gerak roh kita. Pada saat kita membaca, suasana hati kita itu bisa berkata lain, dan itu mempengaruhi pemahaman kita tentang karya Yohanes dan salib. Sejauh tidak melenceng dari ajaran gereja, fine-fine saja. Kemudian yang berikut, kebijaksanaan mistik yang didasarkan pada cinta yang menjadi tema nyanyian-nyanyian ini tidak perlu dipahami secara khusus untuk menimbulkan efek cinta dan kasih sayang di dalam jiwa, karena hal itu serupa dengan iman, di mana kita mencintai Tuhan tanpa memahaminya. Jadi ini Yohanes bicara juga malam gelap. Hal-hal tentang Allah itu tidak perlu kita mengerti tuntas, karena pemahaman kita itu sangat terbatas. Pemahaman kita sangat terbatas tentang yang ilahi itu hanya bisa diakui dengan iman. Dan iman itu menjadi malam gelap untuk akal budi. Karena itu tentang hal-hal tentang isi puisi ini, ya Yohanes katakan itu sesuatu yang diimani. Karena apa? Tentang relasi cinta antara jiwa dengan Allah. Karena itu ia menggunakan bahasa simbolis. Bahasa simbolis itu untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa dikatakan, untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bahasa teologinya ineffable, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara tuntas. Dan paragraf ketiga, dia katakan begini, beberapa poin dan efek doa. Saya akan membicarakan secara singkat beberapa tema sangat penting yang terjadi dengan mereka yang sudah mengalaminya dengan bantuan Tuhan tentang para pemula. Nah, Yohanes bicara di sini tentang tahap-tahap doa.
bagaimana mulai dari meditasi, kontemplasi, perkawinan rohani, pertunangan rohani, perkawinan rohani, sampai kepada kerinduan akan yang abadi. Dia akan jelaskan di sini. Mulai tadi yang pertama via purgativa, via illuminativa, dan via unitiva. Jalan pemurnian, jalan pencerahan, dan juga jalan persatuan. Dan Yohanes juga katakan begini, ada muatan teologi skolastik yang menurut saya mungkin kurang dipahami oleh para suster, tetapi dia percaya bahwa pengalaman mistik para suster akan membantu mereka memahami. Yohanes juga katakan kepada suster Ana, termasuk kepada kita ya, suster Ana yang memintanya untuk deklarasi itu, dia bilang ya, di dalam deklarasi ini ada istilah-istilah teologi skolastik, karena suster waktu itu tidak belajar filsafat skolastik, tidak belajar teologi. Dia katakan ya mungkin sulit, tetapi saya percaya pengalaman doa suster Ana bisa membantu engkau mengerti apa yang saya jelaskan ini. Jadi pengalaman doa kita membantu kita untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Yohanes dari Salib. Kemudian terakhir, saudara-saudaraku terkasih, urutan dari nyanyian-nyanyian ini dimulai dari permulaan, di mana jiwa mulai melayani Allah sampai mencapai tingkat kesempurnaan, yaitu perkawinan rohani. Di dalamnya terlihat tahapan atau jalan latihan rohani yang melaluinya jiwa sampai ke tahap sempurna, yaitu jalan pemurnian, jalan penerangan, dan jalan persatuan via purgativa, illuminativa, dan unitiva. Jadi ini satu kesatuan program proyek rohani Yohanes dari Salib yang dilewati oleh jiwa. Yohanes menulis dari pengalamannya dan juga dari pengetahuan yang dia punya, juga dari pengalaman orang lain. Jadi dalam kidung rohani ini, mana rohani itu satu proyek dari awal. Jiwa itu merasa dicintai oleh Allah, dia mencari orang yang mencintai itu. Harus ada proses pemurnian, cari kemana-mana, tanya ke pohon-pohon, tanya ke mana-mana. Itu binatang-binatang dan para gembala dan lain-lain. Apakah engkau melihat dia kekasihku dan lain-lain, macam-macam ada di sana. Itu bagaimana kerinduan jiwa. Sampai kemudian jiwa itu menampakkan diri Allah. Yesus itu menampakkan dirinya kepada jiwa. Itu kidung yang dikidungkan oleh mempelai pria itu. Kemudian jiwa merasa terhibur ketika dia melihat sesuatu. Tetapi kemudian semacam tersembunyi lagi. Kenapa? Karena jiwa belum dibersihkan. Karena pemurnian itu pemurnian fisik, pemurnian indrawi, dan pemurnian roh. Jadi ketika baru pemurnian indra dari panca indra, harus ada rohani. Jadi sehingga tahapannya semacam Allah itu tersembunyi. Nah, maka bukan karena dia tersembunyi, tapi karena kita masih belum mampu melihat Allah. Maka proses. Sehingga kalau baca ini kita bisa temukan juga di dalam pikiran kita, oh apa yang dikatakan di dalam pendakian Gunung Karmel dan di dalam malam gelap, ada di situ pikirannya. Saya pikir ini yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini sebagai pengantar umum bagi kita, ya bagi kita. Tapi satu hal kita ingat baik-baik, saya ajak kita untuk mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes. Syair paling pertama yang tadi saya sudah bacakan itu. Nah ini, ya ini coba kita lihat ini. Masing-masing baca itu kalimat itu, di mana engkau tersembunyi kekasih dan kau meninggalkan aku merintih. Seperti rusa kau berlari, setelah aku kau lukai. Aku keluar memanggilmu, tetapi kau telah pergi. Luka ini luka cinta, ya. Luka cinta itu yang indah. Jadi orang yang jatuh cinta itu ketika hatinya terluka karena cinta orang lain, itu dia akan mencari. Luka bahasa spiritual itu luka cinta, itu pengalaman ya disapa oleh Allah itu dia akan mencari orang yang mencintai itu. Jadi Frater Fendi kalau dapat salam dari orang, kemudian dia akan cari siapa yang ke salam itu. Dia mulai tanya pertama, cantik kah? Ya orang mulai tanya, cantik kah? Atau yang nih suster nih, bagaimana Agustin, ganteng kah? Nah, dari mana itu? Itu kan orang mulai cari, penasaran apa semua. Itu dia mulai tanya. Tapi itu sama halnya dalam refleksi Yohanes itu, sama halnya dengan jiwa yang mengalami disapa oleh Allah, disentuh oleh kasih ilahi, ada semacam luka cinta di dalamnya, maka dia mencari orang yang meluka itu supaya
bisa menyembuhkan luka cinta itu. Karena yang bisa menyembuhkan luka cinta itu hanya orang yang membuat luka. Luka cinta di jiwa itu hanya disembuhkan karena dilukai oleh Allah, hanya bisa disembuhkan oleh Allah. Maka Yohanes melukiskan dengan sangat indah di dalam buku ini. Saya pikir ini saja, dan kita pulang dengan stansa pertama ini, dan itu menjadi jiwa untuk kita. Ya, pulang dengan luka ya, tapi ingat luka cinta, luka cinta. Ini kan bisa diaplikasikan ke dalam hidup keluarga, hidup membiara juga. Nah, ketika kita sudah jatuh cinta kepada orang yang mencintai kita, ini suster-suster ini kan, kau masuk PPYK kenapa? Luka cinta. Karena Allah mencintai Anda, dan itu PPYK itu tertarik, kalian merasa ya PPYK itu menarik, dan menarik sehingga menimbul ada semacam, saya kalau tidak di situ tuh macam ada sesuatu yang kosong gitu. Maka mengisi kekosongan itu mencari, sama dengan OCD. Jadi kita spiritualitas itu harus sampai pada kerinduan, kehausan itu, dan kita akan mencari ya sumber yang membuat kita haus dan bisa meminum dari sumber itu sehingga kita bisa penuh. Saya pikir itu saja. Terima kasih, berkah dalam. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Pater Remi. Ya Pater, terima kasih banyak atas introduksi tentang kidung rohani dari Santo Yohanes dari Salib yang cukup membuat hati kami itu tergelitik rasanya. Satu rasanya geli-geli bagaimana gitu. Ya. Dan itu juga melahirkan banyak pertanyaan ya, soal apa yang telah dijelaskan Pater Remi. Dan kita masih mempunyai waktu 10 menit sebelum nanti setelah dari sini kita akan ke kapela untuk meditasi ya. Jadi dalam waktu 10 menit ini kita gunakan untuk pendalaman. Jadi dalam pendalaman ini mungkin dari para pastor, para frater, suster atau bapak ibu yang tadi dalam penjelasan Pater Remi masih ada sedikit kebingungan kah atau bagaimana ya, mungkin kita bisa 1-2 pertanyaan ya, untuk sesi ini. Saya berikan kesempatan kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Oke, yang pertama dari Frater Kundus, silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan saya muncul dari pernyataan Pater Remi tadi bahwa puisi-puisi ini ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib itu berdasarkan pengalaman. Dan itu puisi ini muncul ketika Yohanes di penjara Toledo, dan itu mungkin saya bayangkan itu mungkin gambarnya itu seperti foto yang itu di sebuah ruangan kecil yang sempit. Karena di penjara, lalu dia merasa bahwa mungkin Allah telah meninggalkan dia. Lalu timbul pertanyaan saya, mungkin dalam pikiran saya itu, apakah pengalaman yang dalam penjara yang di alam itu apakah itu adalah cinta yang begitu mesra, atau cinta yang kemudian membuat Santo Yohanes dari Salib itu menderita dan terus berusaha untuk mencari Tuhan yang sebenarnya memanggil dia untuk memuji Allah di dalam kehidupan membiara. Apakah cinta yang terluka dan membuat dia bahagia, atau yang bagaimana, Pater? Saya kurang paham. Baik, terima kasih. Langsung saja, Pater. Baik, terima kasih. Ini puisi ini lahir dari keterbatasan dalam situasi keterbatasannya secara fisik itu. Yohanes itu di penjara, betul yang Frater Kundus kata, itu satu ruangan kecil kotak, hanya ada satu sedikit lubang kecil itu untuk udara dan lain-lain, pengap dan lain-lain. Nah, itu pengalaman secara fisik dia terbatas ya, dibatasi. Tetapi secara rohani sebetulnya ya, Yohanes ini kan mengalami malam gelap, sebetulnya malam gelap penderitaan. Tetapi dalam refleksi kemudian luka cinta itu ya, cinta, dia katakan, di mana engkau tersembunyi kekasih? Engkau meninggalkan aku setelah engkau pergi seperti rusa setelah melukai aku.
luka cinta, ya. Luka cinta itu membuat sedih, yes. Membuat bahagia juga, ya. Kenapa? Bahagia itu bahwa kita dicintai, orang jiwa itu dicintai. Tetapi sedih, kenapa? Karena orang yang mencintai saya itu belum saya jumpai. Belum saya jumpai secara penuh. Baru di stansa berikutnya ketika ada perjumpaan atau perkawinan rohani, itu ada kebahagiaan. Luka itu membahagiakan, ya. Kenapa? Ini ternyata saya dicintai, saya tidak tinggal sendirian walaupun dalam situasi sulit. Tetapi kemudian membuat menderita karena orang yang mencintai saya itu saya belum jumpai muka ke muka. Dan ini kan seperti kita ini beriman itu kan sekarang kita dalam peziarahan. Kita bahagia karena beriman, tetapi juga kita memiliki kerinduan yang membuat kita menderita. Kenapa? Orang yang kita rindukan itu, dia yang kita cintai itu masih harus, ya, dalam tanda petik itu tersembunyi. Saya pikir itu menjadi jelas. Itu ada luka yang membahagiakan, tetapi juga luka yang menyedihkan. Sedih kenapa? Karena orang yang kita cintai itu masih, ya, tersembunyi dalam bahasa yang sudah salah. Dan kita harus berproses. Dan proses itu untuk pemurnian itu membuat kita sakit. Jadi orang yang sudah terbiasa misalnya, ya, makan enak, terbiasa makan enak, kemudian diminta untuk tidak makan enak, ya menderita. Karena dia sudah terbiasa dia makan enak. Itu menurut Yohanes dasar, ini kan contoh yang sangat, ya, profan, ya. Itu menderita. Orang yang sudah biasa makan enak kemudian diminta puasa, setengah mati dia puasa itu. Tetapi kalau dia lewati itu, dia akan mengalami sukacita. Kenapa? Karena pengendalian diri. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pater Remi. Saya kira jelas, ya, Pater Kundus. Mencintai itu tuh sampai terluka sekaligus membahagiakan. Singkatnya di situ. Ya. Baik, jangan takut mencintai. Begitu Pater Kundus. Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke. Tadi kan sudah frater, saran kita ke Romo Berto dulu. Ya, kepada Pater Berto saya persilakan. Baik, terima kasih para saudara. Penjelasan yang dijelaskan oleh Pastor Remi itu membuat saya itu terluka. Tapi luka karena cinta, ada kerinduan untuk mendalami tulisan-tulisan Yohanes dari Salib. Ya, ada satu dua pertanyaan saya yang sebetulnya berangkat dari kecurigaan saya terhadap tulisan atau puisi-puisi Yohanes dari Salib. Pertama, ada kemiripan teologis antara Kidung Agung dan puisi-puisi Yohanes dari Salib. Kecurigaan saya pertama adalah jangan sampai Yohanes dari Salib itu mengkopi pengalaman Kidung Agung, membaca ulang, lalu kemudian menulis itu. Dan juga mungkin ambil sedikit dari tulisan-tulisan Teresa Avila, karena teologi cinta kemudian berujung pada persatuan. Ya, kalau kita membaca Kidung Agung juga sebetulnya ada kemiripan, logikanya seperti itu. Dan juga tulisan Teresa Avila, logikanya agak mirip sampai pada persatuan rohani. Ada kecurigaan saya, mudah-mudahan tidak, tapi mungkin karena saya kurang mendalam itu, mohon nanti Pater yang menjelaskan secara detail tentang itu. Lalu yang kedua, apakah puisi-puisi Yohanes dari Salib itu dipengaruhi juga oleh sastra Spanyol saat itu? Ya, karena saat itu misalnya De Siglo Oro atau apalah yang hidup pada masa itu kan berkembang tentang puisi-puisi, prosa, sastra yang sangat kaya pada saat itu di Spanyol. Apakah itu juga berpengaruh pada tulisan-tulisan Yohanes dari Salib? Dan yang berikut adalah terkait dengan, ya, tentang puisi ini. Yohanes dari Salib menuliskan puisi. Apakah dia setelah menuliskan puisi langsung memberikan penjelasan-penjelasan teologis, ataukah penjelasan teologis itu kemudian? Nah,
Kira-kira seperti itu, mohon penjelasannya. Baik, Terima kasih. Terima kasih Pater Berto. Saya mulai dari yang pertama itu. Puisi itu 31 stansanya itu ditulis di dalam penjara Toledo, yaitu tahun 1577 sampai 578. Awalnya itu di dalam ingatan, tapi kemudian ketika sipir penjara biara itu ganti, kemudian dia tuangkan di kertas-kertas. Ketika dia lari dari penjara itu, dia bawa dengan kertas-kertas itu. Dan kertas-kertas itu kemudian dia bagikan, dia berikan kepada suster-suster. Dan suster-suster mulai membaca. Itu 31 stansa ya. Kemudian ketika dia berada di, saya ada keterangannya. Ya ini, mulai 31 stansa puisi ditulis penjara Toledo. Setelah bebas dari penjara, Yohanes menambah 8 stansa, 3 tahun, antara tahun 1507, 3 stansa, 3-nya tahun 1579 sampai 1580 di Jaén, dan 5 lainnya tahun 82 sampai 84. Nah, itu puisinya. Kemudian dia menulis komentarnya itu karena suster-suster sudah membaca ini, puisi ini gagah sekali, tapi apa maksudnya? Maka suster meminta supaya mendeklarasikan, menjelaskan puisi itu. Dan puisi itu, penjelasannya itu dibuat oleh Yohanes pada tahun 1584. Nah, jadi kemudian posterior. Dan tadi saya katakan bahwa tidak ada judul di puisi itu. Ya memang dia tidak memberi judul, tapi kemudian ketika mendeklarasikan, mengomentari itu, dia bilang Declaración de las Canciones tratar de ejercicios del amor entre, perjalanan cinta antara jiwa dan Allah Kristus. Jadi kemudian terjadi posterior. Dan komentar itu, kalau nanti frater-frater baca, komentar itu dia tidak susun langsung macam kita buat ini skripsi, tidak. Itu komentar dia lompat-lompat sesuai dengan pengalaman apa semua. Kadang-kadang dia buat ini dan itu sesuai dengan permintaan. Karena kan saya merasa tertarik dengan stansa ini, yang lain dengan stansa ini, dan lain-lain. Dan itu ada di situ. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang apakah ada pengaruh dari ya semacam Paul Kolo dan lain-lain itu para penyair waktu itu. Yes, kita tidak bisa terlepas dari konteks ya, tidak bisa terlepas dari konteks. Tetapi Yohanes punya kekhasannya sendiri, dan dia itu menjadi pujangga ya, pujangga, dan dia juga pelindung penyair Spanyol. Dan itu dia puisi-puisi mistik, beda dengan puisi-puisi lain ya. Dia itu khusus puisi mistik, dan ini pengalaman mistik yang diungkapkan. Dan beda, mistikus bisa menjadi penyair, tapi tidak semua penyair bisa menjadi mistikus. Bedanya di situ. Yohanes itu adalah seorang mistikus yang penyair, tetapi tidak semua penyair adalah mistikus. Jadi dia mistikus, pengalaman rohani yang sangat mendalam, dan pengalaman rohani itu diungkapkan di dalam puisi dan kemudian dijelaskan. Dan yang terakhir, pertanyaan Pater Berto itu menarik. Apakah pengaruh Santa Teresa? Ya, sayang ya, Yohanes kan hidup kemudian, dia membaca, pasti membaca Santa Teresa. Kemudian tentang Kidung Agung saya baca ini. Sepanjang 40 stansa, Kidung Rohani ini mengisahkan tentang cinta antara dua kekasih yang saling jatuh cinta, yang berujung pada saling mengikat janji perkawinan sebagai sepasang kekasih. Kitab Kidung Agung merupakan rujukan utama untuk Kidung Rohani San Juan ini. Tapi tidak berarti bahwa Kidung Rohani ini adalah satu komentar atau satu terjemahan bebas dari kitab Perjanjian Lama ini. Sebaliknya, dalam sumber biblis ini, San Juan menemukan sebuah bentuk ekspresi dari pengalaman mistiknya yang mendalam. Penting tadi saya katakan itu, pengalaman mistiknya yang mendalam. Dan juga menemukan adegan, gambar dan kata-kata, walaupun kadang-kadang ada yang asing untuk dunianya, yang dengannya San Juan membuat karyanya sendiri. Pengalaman mistik San Juan diekspresikan melalui puisi dengan menggunakan kiasan dan gambaran-gambaran, karena memang hanya demikianlah yang bisa dibuat. Puisi bisa melukiskan sesuatu yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata biasa. Melalui puisi ini, San Juan dapat mengekspresikan pengalaman mistik, perubahan dan pertukaran yang tak terkatakan antara Kristus dan jiwa, yaitu Yohanes sendiri. Namun penting untuk dibedakan bahwa tidak semua penyair yang menciptakan puisi adalah mistikus.
tetapi sebaliknya para mistikus bisa mengekspresikan pengalaman mistik mereka melalui puisi, syair-syair, dan menjadi penyair. Jadi bedanya di situ. Kidung Agung itu menjadi latar belakang dari Kidung Rohani Sang Joa. Terima kasih ya. Oh, masih ada satu pertanyaan dari Pater Oris. Ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Remi. Jadi ini kan kita studi bersama, belajar bersama. Yang pertama mungkin Pak Remi perlu membuat satu karya besar, Santo Yohanes dari Salib. Apakah Malam Gelap karya yang pertama, ataukah Kidung Rohani, setelah itu Nyala Api Cinta, dan seterusnya. Mungkin itu yang perlu. Yang kedua, latar belakang penulisan Kidung Rohani ini tidak jauh berbeda dengan pengalaman penulisan Malam Gelap. Karena pengalaman beliau di penjara, mungkin dalam situasi seperti itu, beliau juga menggambarkan soal perjalanan jiwa. Satu poin yang menarik dari karya Santo Yohanes dari Salib itu berkaitan dengan tadi ada jalan pencerahan, jalan pemurnian. Jiwa berjalan menuju persatuan, persekutuan dengan Allah harus melalui penderitaan. Mungkin Pak Remi bisa jelaskan sedikit penderitaan fisik ataukah penderitaan spiritual yang dialaminya, sehingga orang harus mengalami proses penderitaan. Penderitaan itu juga bagian dari proses pemurnian untuk mencapai persatuan, persekutuan, atau dalam bahasa rohaninya Santo Yohanes itu perkawinan rohani dialami itu. Jadi ada istilahnya harus ada mortifikasi lah, ada pelepasan lah, dan sebagainya itu. Mungkin itu sedikit dari saya, Pak Remi bisa jelaskan lagi. Baik, terima kasih. Yang pertama, kalau susunannya di dalam buku ini, saya mencari apakah Yohanes tulis dulu Mendaki Gunung Karmel, atau Malam Gelap, atau Kidung Rohani, atau Nyala Api Cinta. Itu dia sambil menulis yang satu, dia menulis yang lain. Jadi apa yang dia katakan di yang satu itu sudah sampaikan di tempat lain, dan selesainya juga tidak berurutan. Tetapi di dalam buku ini, ketika orang mengurutkan, mereka membuat obras kompletas, karya besar, semua karya lengkap Santo Yohanes dari Salib. Mereka menyusunnya pertama mulai dengan pendakian Gunung Karmel, kemudian Malam Gelap. Itu rencana Yohanes itu adalah sebetulnya 4 buku ya. 4 buku. Pendakian Gunung Karmel itu ada 3 buku, kemudian menjadi 2 buku. Pendakian Gunung Karmel sebetulnya dia hanya mau menulis 4 buku tentang pendakian Gunung Karmel, tapi kemudian muncul satu Malam Gelap. Pendakian Gunung Karmel itu bicara tentang buku pertama pemurnian aktif indera. Buku kedua itu pemurnian aktif roh. Buku ketiga, yang kedua pemurnian aktif roh, khususnya intel iman yang memurnikan akal budi. Kemudian buku ketiga bab 1 sampai 15 itu pemurnian aktif roh, pengharapan yang memurnikan ingatan, dan pemurnian aktif roh ini cinta yang memurnikan kehendak. Dia sebetulnya mau melanjutkan pemurnian pasif indra dan pemurnian pasif roh. Tapi kemudian dia tulis di dalam buku Malam Gelap. Dalam buku Malam Gelap, maka Malam Gelap itu melengkapi pendakian Gunung Karmel. Kemudian ini kenapa kita memilih ini? Karena ini satu buku sebetulnya tidak otonom, tetapi di dalam ini perjalanan rohani itu cukup lengkap Yohanes. Dan Yohanes ketika menjelaskan awal-awal tentang kerinduan jiwa itu, bagaimana jiwa yang rindu itu, dia menjelaskan bagaimana kita harus mengalami proses purifikasi, proses pemurnian, dan pemurnian itu membuat orang terluka dan menderita. Menjawab pertanyaan kedua itu, maka tadi kan saya suruh contoh penderitaan itu atau malam gelap di dalam Yohanes dan Salib. Malam gelapnya Yohanes dan Salib itu adalah malam gelap fisik, tetapi juga malam gelap roh.
Ya, karena pemurnian indera itu kan indera-indera kita yang sudah terbiasa panca indera ya, makan. Tadi saya contoh itu kan secara fisik kita itu saya ada hasrat untuk makan nih, makan. Tapi kemudian kan kita dilarang jangan makan. Atau misalnya kita tentang mendengar. Orang yang hobi itu mendengar. Kalau orang gosip di sana itu kita enak, kita cepat nimbrung. Tapi kalau orang mau maju di dalam hal rohani, tidak boleh nimbrung di dalam gosip. Dan untuk orang yang sudah biasa itu menderita. Nah, tetapi itu harus dilewati dan itu penderitaan fisik, tapi juga penderitaan batin. Penderitaan batin paling dalam itu ketika jiwa itu dia merasa dicintai, dia pernah mengalami cinta dari seorang yang membuat dia terluka, tapi kemudian orang yang dia cintai itu hati tidak ada. Itu tuh dia tidur tidak bisa karena di mana dia nih sampai hati tidak tenang. Nah, itu kan seperti yang dikatakan oleh Agustinus, jiwaku itu tidak tenang sebelum berjumpa dengan engkau, kekasihku. Itu kerinduan sehingga dia secara spiritual juga menderita, secara fisik juga. Jadi itu jelas ya, karena proses malam gelap Yohanes dan salib itu harus dipahami, itu bukan murni penderitaan, tetapi bahwa dalam proses pemurnian itu kita menderita ya. Nah, dan kita mengalami malam gelap. Jadi malam gelap Yohanes itu proses purifikasi. Kita meninggalkan sesuatu yang kita sudah biasa, dan apa yang biasa itu kan belum tentu benar. Dan orang yang sudah biasa dengan hal yang biasa yang tidak benar itu, ketika mau diluruskan itu kan orang terluka. Ini kan kami sudah biasa sampai saat ini kan begini. Itu orang menderita. Tetapi menderita itu untuk kebaikan. Baik, terima kasih Pak Teroris. Baik, terima kasih Pak Remi yang telah menjelaskan dari pendalaman atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan para audiens yang berada di sini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua yang berada di tempat ini. Ya, saya merangkum dari semua yang telah dikatakan Pak Remi itu hanya dalam satu kalimat ya, dari pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu dari stansa 1 sampai 40 itu semua berbicara tentang cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang diberikan oleh Allah yang telah ada tapi kurang disadari manusia, dan bagaimana manusia itu mencari cinta yang sejati itu. Kurang lebih itu kesimpulan bisa berikan. Sekian untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nanti kita akan lanjutkan nanti pada minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama. Baik. Terima kasih Pak Remi, boleh kembali ke tempat, dan kesempatan berikutnya saya kembalikan kepada MC.